Nah, sekarang kita lihat ya, penyakitnya moral dan intelektual. Ini penyakit-penyakit yang harus kalian hindari kalau ingin damai. Yang pertama, lelah, malas, dan bosan. Nah, ini kita sekali ya yang nomor satu ini. Jadi lelah, males, dan bosan. Ini agak blok ini. Agak sulit mengatasinya kecuali kita sendiri yang mendorong diri kita untuk bangkit. Lelah itu lebih banyak karena mungkin perasaan kita yang saya melakukan ini salah, saya melakukan itu salah. Itu biasanya terus kita lelah. Lanjutannya terus jadi males. Mau ngapa-ngapain males. Atau bosan. Itu lagi Pak, itu lagi. Makanya dalam agama itu ada diksi istiqomah. Istiqomah itu lawannya kebosanan, kemalasan, dan kelelahan. Karena memang untuk membangkitkan perdamaian dalam hidup, untuk hidup yang damai, kita perlu terus-menerus berefleksi, berfilsafat. Menemukan titik-titik bijaksananya hidup sehingga kebersamaan ini tetap damai. Dan itu memang melelahkan. Kalau kalian sudah lelah, males, bosen, ya sudah. Siap-siap selalu kita berada dalam lingkaran kekerasan. Jadi perjuangan lepas dari kekerasan, ayo kita menaklukkan rasa lelah, rasa malas, rasa bosan. Kalau saya ditanya, tipsnya gimana? Itu jawabnya susah. Pak, gimana caranya agar tidak malas? Ya jangan malas. Ya. Agar tidak bosan, ya jangan bosan. Karena kuncinya memang hanya dari niatmu dan kesungguhan. Kemampuanmu untuk ngepres, untuk menekan dirimu agar tidak malas, tidak bosan. Yang kedua, ada lagi penyakit yang harus kita perangi, yaitu mentalitas pragmatis. Mencari jalan pintas dan budaya instan. Biasanya yang pragmatis, jalan pintas, instan itu kan karena mengikuti ego kita. Alah, yang penting enaknya gimana gitu aja. Mungkin kamu ndak bawa SIM misalnya, terus kena polisi, alah Pak sudahlah gampangnya gimana gitu aja, ndak ruwet-ruwet, sidang segala. Itu mental pragmatis. Kalian akan merusak semuanya. Sudahlah sulit-sulit milih pemimpin yang ideal yang gimana. Yang penting mau ngasih uang kita berapa gitu aja lah. Nah, itu kan instan pragmatis namanya. Yo efeknya nanti kita panen di belakang. Kita mencari shortcut-nya saja. Kita tidak mau membaca akar-akarnya dan prosesnya untuk menanggulangi masalah. Kita ingin segera saja. Hari ini kita sering tersituasikan untuk berpikir model instan. Alah Pak, yang penting saya lulus kan sudah. Alah Pak, yang penting nikah lah. Nanti dipikir belakangan enggak cocok ya ganti, cocok ya lanjut. Ya, kamu enggak mau capek sedikit, capek sebentar, tapi kamu panennya lama. Kamu lebih milih segera panen, padahal akhirnya nanti sawahnya rusak. Jadi itu penyakit kedua. Pragmatis, jalan pintas saja, dan instan. Yang ketiga, individualistik dan konsumtif. Individualistik itu mental yang hanya mikir dirinya sendiri. Kalau konsumtif itu kondisi kita yang ingin sudah jadi saja yang kita jalankan. Kita tidak mau berproses, pokoknya silahkan kamu yang buat, saya tinggal menikmati. Mas, ayo kita mengupayakan perdamaian. Ah, itu bukan saya, Pak. Ya, itu tugasnya pemerintah, tugasnya aku. Jadi saya tinggal menikmati saja. Nah, mental konsumtif.
Wah ini jalanan macet ini. Oh bukan urusan saya, yang urusannya jasa marga, urusannya pemerintah bukan saya. Kita tidak berpikir, iya ya kira-kira aku bisa memberi kontribusi apa untuk mengurangi kemacetan. Aku bisa memberi kontribusi apa untuk mengurangi konten-konten buruk di medsos. Aku bisa memberi kontribusi apa untuk mengurangi problem ini, problem itu. Kita selama ini berpikirnya konsumtif dalam arti, ya sudah itu bukan tanggung jawab saya, yang lain yang mengerjakan saya tunggu. Akan saya nikmati hasilnya nanti apa. Ya kalau kita mentalnya begini, ya damainya lama. Oh itu kan yang bertengkar mereka, yang konflik kan partai ini sama partai itu. Ya semoga damai bukan urusan saya. Ya kita nyari hasil terakhirnya saja, kita enggak, kira-kira aku bisa memberi kontribusi apa ya biar gegeran ini tidak berlanjut. Biar konflik yang tidak perlu tidak terjadi. Nah ini cara kita menyikapi persoalan. Jangan individualistik dan jangan konsumtif. Jangan ego, mikir dirinya dan kepentingannya sendiri saja. Dan ayo aktif, tidak hanya menunggu jadinya. Ideal yang kita mimpikan. Kalau kita ingin perubahan, kata Gandhi kan, yuk kita harus jadi yang pertama kali berubah seperti yang kita inginkan. Kita ingin damai, hidup yang rasional, yuk kita harus jadi orang pertama yang hidup damai secara rasional. Inilah penyakit-penyakit moral, intelektual yang bisa menghalangi terwujudnya perdamaian. Kalian boleh pakai teori ini. Kenapa sih perang Ukraina-Rusia tidak selesai-selesai? Itu mungkin ada unsur-unsur itu juga. Tinggal kalian masuk-masukkan fenomenanya. Kebijaksanaan itu bukan kebenaran. Tapi kebijaksanaan itu ya segala yang membawa pada kebenaran. Kalau kita bijaksana, pasti itu benar. Seperti pernah saya sampaikan, tapi benar saja belum tentu bijaksana. Berarti kalau kita melakukan hal-hal yang bijaksana, itulah nanti yang akan membawa kita pada kebenaran. Tapi kalau pilihan-pilihan kita tidak bijaksana, ya kemungkinan kesimpulan kita, temuan kita, kebenaran yang kita peroleh juga tidak pas. Jadi kebalikannya justru ketika kita bijaksana, maka kita akan sampai pada kebenaran. Baik, ya di samping kebijaksanaan itu ternyata yang tidak pernah tuntas dan tidak pernah final. Selalu kita harus refleksi ulang. Karena yang bijaksana saat ini bisa saja berbeda besok. Jadi kebijaksanaan itu tidak instan, tidak mudah untuk ditemukan, perlu proses. Yang pertama apa? Untuk kita bisa jadi orang bijaksana, tentu saja kita sadar diri dan sadar potensi kita. Tahu aku ini bisaku apa? Keahlianku di mana? Siapa sih aku dan kemampuanku? Ini membuat orang bisa bijaksana. Orang yang tidak ngerti dirinya, tidak tahu dirinya, itu sulit untuk bijaksana. Wong dia tidak paham siapa dirinya. Orang yang tidak ngerti dirinya, mungkin yang diucapkan atau dilakukan bisa salah, bisa tidak pas. Saya datang tiba-tiba langsung duduk di depan. Itu kan karena saya tahu, saya kalau di ngaji filsafat ini bagian yang ngomong. Nah, kalian kan datang karena duduk di sana, kenapa kalian tahu posisimu di sana? Orang yang tidak tahu tentang dirinya itu kan masuk ke sini terus bingung, saya ada di mana pasnya. Saya tidak tahu harus duduk di depan, terus saya duduk paling belakang. Itu kan kalian juga terus bingung. Yang lain juga bingung. Kalian ngampus
Masuk kelas kan tahu, saya mahasiswa duduk di sini, kalau yang depan itu tempatnya dosen. Itu contoh simpelnya. Dalam hidup kalian sehari-hari nanti juga begitu. Kalian harus tahu diri dan tahu menempatkan diri. Saya harus di mana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, kunci kebijaksanaan yang pertama. Jadi sadar diri, sadar potensi diri. Yang kedua, orang bijaksana itu orang yang tahu dan mampu memaknai hidup. Sehingga dia tahu mana yang bernilai, mana yang tidak bernilai. Punya makna. Oh, ini lebih penting dari itu makna. Oh, biarlah kalau materi saya kehilangan, yang penting persaudaraan kita tetap nyambung. Ini kan pemaknaan-pemaknaan kita. Saya memaknai harta ini rendah, tapi saya memaknai persaudaraan ini tinggi. Ini kemampuan memaknai. Tidak apa-apalah, saya rugi sedikit, yang penting kebersamaan kita bisa terjalin terus. Nah, ini kemampuan memaknai. Untuk orang bisa bijaksana, dia perlu kemampuan memaknai yang tinggi. Ya nanti kalau dihubungkan dengan perdamaian, kita akan lebih mengutamakan nilai-nilai perdamaian daripada nilai kekerasan. Ndaklah, saya tahu sih saya benar, tapi kalau saya ikut ke situ nanti tambah rame, mungkin tambah menyakiti hatinya orang. Bagi saya ya sudahlah, perspektif saya tahan dulu demi kita tetap bersaudara, kita ndak musuhan. Nah, ini kemampuan menerapkan nilai. Kalau egois tadi, ya mungkin teman-teman, yang penting aku ngomong, ndak terima aku, wah kurang ajar itu kok begitu. Terus akhirnya ya konfliknya tambah besar. Maka orang bijaksana itu pinter menempatkan makna-makna. Yang ketiga, ya tentu saja untuk bisa bijaksana, mengikuti tuntunannya akal budi. Jadi tidak egonya. Iya sih, saya tahu kalau seperti ini salah, tapi saya pingin nih. Nah, itu berarti kalian mendahulukan ego, tidak mendahulukan akal budi. Ego itu kan nyari senengmu sendiri, enakmu sendiri. Itu kalau pas melanggar orang lain, ya nanti lahirnya jadi hidup yang tidak damai. Saya tahu sih kalau nyetel musik keras-keras gini ganggu orang, tapi asik ya. Seru ya, kan terus itu egomu. Jadi kamu tidak dituntun oleh akal budimu, tapi yang nuntun egomu. Dan ini pasti akan mudah konflik, mudah terjadi kekerasan. Baik, yang keempat, jalan kebijaksanaan itu kita saling menghargai, mau bekerja sama, dan siap berdialog. Ini 3 prinsip hidup bersama. Orang bijaksana itu tahu bahwa saya tidak boleh menang-menangan sendiri, tapi saya punya keinginan. Dia juga punya keinginan. Yuk, saling terbuka. Saya hargai keinginanmu, tapi kita dialog yuk. Enaknya bagaimana? Saya tidak tahan kalau ada suara-suara keras, sementara kamu sukanya musik-musik yang keras. Enaknya gimana ini kita berdua? Selera kita beda. Saya hargai sih hobimu, tapi kan ya kamu juga harus menghargai saya. Ini namanya kesediaan untuk berdialog. Yo akhirnya mungkin kamu yang suka musik-musik keras pakai headset lah, atau earphone lah, atau pakai apalah. Kalau sudah pakai headset itu kamu sekeras apapun sakar wis volume 200-300 ora popo. Sampai telingamu buntu ora popo, dengerin sendiri. Nah, ini namanya kesediaan dia. Oke. Nah, bahkan kata Erich Weye tadi, orang yang bijaksana itu mampu mengolah penderitaan hidup dan gejolak batin sebagai proses menuju kedamaian.
kesulitan, kesusahan, penderitaan, itu pelajaran. Untuk apa? Untuk bisa berdamai dengan hidup. Jalannya kedamaian itu antara lain kemampuan kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Ini termasuk orang bijaksana. Jadi respon bijaksana terhadap kesulitan hidup itu pelajaran. Oh iya ya, saya lihat orang itu kalau ngomong kok keras sekali menyakiti hatinya orang lain. Saya tidak begitulah. Kelihatannya kok tidak nyaman hidup yang seperti itu. Nah ini namanya mengambil pelajaran dari fenomena pahit. Wah, aku dimaki dia itu, sakit sekali rasanya hatiku. Berarti memang memaki itu menyakitkan hatinya orang lain. Gimana caranya biar saya tidak usah melakukan hal yang sama. Biar yang lain juga tidak sakit karena saya. Nah ini yang disebut kesulitan, kepahitan hidup jadi pelajaran menuju perdamaian. Bukan pelajaran saling membalas. Nanti sana maki-maki kamu sakit, wah tidak mau saya sakit sendirian, kamu juga harus sakit. Nah ini standpointnya kurang pas. Ya standpointnya ayo bareng-bareng menghidupkan mode bijaksana. Yang itu sama-sama mengarah pada kedamaian. Nah, ini lanjutannya. Cuma kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang tidak pernah tuntas. Tidak ada kebijaksanaan itu yang final. Ini melanjutkan uraian tadi ya. Jadi semua kebijaksanaan itu ya sifatnya tergantung. Pak, tindakan seperti ini bijaksana enggak Pak? Ya tergantung sih. Dalam situasi tertentu mungkin bijaksana, tapi ketika situasi berubah bisa jadi tidak. Nah, itu ya. Jadi dia tidak pernah terjelaskan secara utuh dan komprehensif. Termasuk dalam hal perdamaian. Hari ini yang jelas kita belum damai. Buktinya apa? Kita masih membahas tentang perdamaian untuk mewujudkan perdamaian. Masih banyak diskusi-diskusi yang ayo toleran dong, ayo rukun dong. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, mbok jangan gitu meskipun beda partai, mbok jangan, itu kan masih banyak seruan-seruan. Itu berarti indikasi kita belum damai. Mungkin kita punya konsep kebijaksanaan tertentu, tapi berarti masih belum relevan. Buktinya apa? Kita masih belum damai. Masih banyak ajakan untuk berjuang, mengatasi penindasan, kezoliman, kekerasan, itu berarti ya kita belum damai sebenarnya. Berarti apa? Formula kebijaksanaan kita sebelumnya mungkin perlu dicari yang lebih relevan lagi. Ini rumusnya kebijaksanaan. Intinya orang bijaksana itu orang yang bisa memilih cara-cara yang rasional dan damai dalam hidup bersama. Jadi menemukan titik ini loh, pilihan perilaku, sikap, pikiran yang melahirkan perdamaian. Orang yang bisa menemukan ini, inilah dia orang bijaksana. Untuk bisa mewujudkan perdamaian, pertama-tama, yuk kita harus hidup secara bijaksana. Ini kan tujuannya filsafat, ini kan love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Kenapa sih kok harus hidup ini kita bijaksanai? Sering saya jelaskan ya di banyak kesempatan, jadi bijaksana itu kan sesuatu yang tidak sekedar menggunakan standar benar salah, tapi juga
Di situ ada relevansi, akurasi, presisi dengan situasi yang terjadi. Yang ngaji ini misalnya biasanya sih 2 jam. Tapi siapa tahu nanti kita sangat capek, sangat ngantuk. Belum 2 jam selesai juga tidak apa-apa. Itu namanya bijaksana. Jadi lihat situasi, lihat konteks. Ya ini lagi-lagi bijaksana filsafat ya, bukan bijaksana kalian. Kalian kadang-kadang kan begitu, dapat nilai jelek, Pak, mohon kebijaksanaannya lah Pak. Terus pokoknya istilah bagus-bagus itu kalau kalian yang pakai jadi kacau. Jadi bukan itu. Jadi kebijaksanaan di sini kemampuanmu mengelola dan menerapkan kebenaran secara tepat, secara pas. Nah, ada alasannya. Kenapa sih untuk bisa damai itu kita perlu bijaksana? Mbok yo sekedar ikut rumus-rumus yang pakem saja. Tidak bisa begitu. Alasannya apa? Yang pertama, kita yang mendaya gunakan akal budi ini, itu kan manusia. Kita yang berfilsafat ini kan manusia. Sementara manusia itu terbatas. Itu loh. Jadi karena dia terbatas, maka sementara hidup ini dinamis. Kita terbatas, hidup ini luas dan dinamis. Berarti apa? Yuk kita harus selalu mencari titik-titik bijaksananya hidup ini. Yang kemarin cocok, bisa saja sekarang tidak cocok. Oh yang kalau kemarin ini bijaksana, tapi kalau itu sudah tidak bijaksana lagi. Jadi tidak ada pikiran yang bisa sesuai relevan untuk segala ruang dan segala waktu. Setiap gagasan, setiap ide itu punya konteks kebenarannya sendiri, punya relevansinya sendiri. Maka hidup ini idealnya adalah senantiasa berusaha menemukan titik-titik kebijaksanaan dalam hidup kita. Dan ini proses yang terus-menerus. Tidak sekali jadi. Tidak kok, wah saya cocok filosofi ini Pak, selesai. Berarti yang paling bijaksana ini tidak bisa. Kenapa? Ya kalau pas konteksnya cocok dengan filosofi itu. Kalau tidak cocok, ya kalian perlu senjata yang berbeda. Misalnya, saya kagum sekali Pak dengan filsafatnya Albert Camus, absurdisme. Itu kan yang banyak disukai teman-teman. Hidup itu apa? Absurd. Tidak harus dianggap serius, dinikmati saja. Itu kalau pas konteksnya ya bagus. Tapi begitu waktunya kamu membuat skripsi, apa waktumu ujian itu, ala santai saja Pak, dinikmati saja. Ya tidak lulus beneran kan. Kamu salah pakai senjata. Di titik itu, model absurdisme kurang relevan. Mungkin kamu perlu ngambil kebijaksanaan yang berbeda. Ya ndak, misalnya mentang-mentang kamu sopo wis, sukanya Nietzsche, eksistensialis, berpikir sendiri Pak, memutuskan sendiri. Nah kalau wawasanmu tidak terlalu luas, nekat berpikir sendiri, akhirnya kan stres. Overthinking, kalau ada masalah judek dewe, stres dewe. Kenapa? Kamu salah senjata, kamu tidak lihat konteksmu, situasi. Nah, perdamaian nanti juga begitu, kekerasan nanti juga begitu. Iya, ada momen-momen kita harus ngambil sudut yang pas untuk mengidentifikasi, kalau ini sudah kekerasan. Oh, kalau itu belum. Ya itu wong yang dikerasi seneng kok misalnya kayak tadi pacaran cubit-cubitan misalnya kan ya wong yang dicubit seneng. Pacaran sambil kejar-kejaran di pantai misalnya kamu wah itu KDRT itu pakai cahaya enggak begitu wong ya seneng yang kejar-kejaran. Nah ini titik-titik kebijaksanaan yang harus kalian pahami. Yang kedua, kenapa kita terus harus menemukan kebijaksanaan? Ya karena dunia ini terus bergerak dan berubah. Sementara
pergerakan dan perubahan itu tidak selalu ke arah perdamaian. Jadi banyak perubahan-perubahan yang kadang-kadang justru mengarah sebaliknya, mengarah pada kekerasan. Itu berarti ya kita harus waspada dengan perubahan demi perubahan ini ya, kalau bisa perubahan itu ke arah damai. Jadi rumusnya damai berarti apa? Bijaksana. Jadi kalian hidup dengan respon rasional yang pas, yang tidak egois. Yaitu dengan berfilsafat. Ini semuanya sebenarnya filsafat. Cuma kan ini diambil praktisnya. Filsafat, kalau dalam pandangannya beliau, ini lebih ke filsafat yang praktis. Beliau itu ingin tema-tema filsafat, pembahasan filsafat, itu membumi, tidak melangit, tidak membahas hal-hal yang jauh dari kita. Eman-eman kalau kita membahas hal-hal yang jauh dari kita, sudah capek-capek mikir, tidak ada gunanya. Jadi kadang-kadang kan ada itu kan yang baru belajar filsafat itu, wah pertanyaannya aneh-aneh, tapi tidak relevan dengan hidup kita. Bukan berarti tidak penting, tapi kalau itu tidak relevan, filsafat jadi kurang kontributif. Makanya kan gak ada itu, orang kan yang menstigma filsafat, ala filsafat itu orang yang nganggur mikir aneh-aneh kan gitu. Ala filsafat itu orang yang kurang kerjaan saja, barang gampang dibikin ruwet, dan lain sebagainya. Stigma-stigma itu muncul karena filsafat sering terlalu melangit. Maka Erich Weye ini ingin menerjemahkan filsafat, filsafat yang membumi, konkret sajalah, yang jelas kontribusinya. Yo antara lain untuk perdamaian ini. Jadi istilahnya filsafat praktis. Yang ini mulai populer sejak eranya Karl Marx dan kawan-kawan. Jadi ketika orang mulai concern filsafat itu tidak sekedar berpikir tentang dunia, tapi juga berhubungan dengan caranya mengubah dunia. Kalau sekedar berpikir tentang dunia saja, apa gunanya? Cuma ngebak-ngebaki perpustakaan. Tapi gimana caranya setiap pemikiran lahir, hidup ini jadi lebih baik. Jadi filsafat yang kontributif. Nah, filsafat yang kontributif, yang praktis itu seperti apa? Antara lain ini kalimat beliau, interaksi seseorang yang memiliki kompetensi filosofis secara memadai untuk membantu orang lain mengelola hidupnya, memperbarui atau membuka horizon pandangan hidupnya, serta mengerti dan menjawab masalah-masalah konkret yang dihadapi. Inilah filsafat yang praktis. Tidak hanya hafalan teori yang tidak relevan dengan hidup kita, tapi pikiran-pikiran yang lahir dari kita ada manfaatnya. Jadi ya manfaat positif ya, bukan malah ngaco. Kan kadang-kadang ada orang itu pinter, tapi setiap kali dia mengungkapkan gagasannya timbul masalah, timbul problem baru. Nah, kalau di beliau ini ya filsafat harusnya jadi problem solver. Jadi dia punya solusi untuk masalah. Tidak sekedar mengkritisi masalah. Dikritisi tentu saja kan. Bagaimana bisa sampai pada solusi kalau kita tidak kritis? Tapi tidak berhenti sekedar mengkritisi, tapi juga menawarkan solusi secara produktif, kontributif. Jadi
Untuk perdamaian, kita perlu cara berpikir filsafat, tapi yang lebih bercorak praktis. Tidak ada gunanya filsafat tinggi-tinggi tentang perdamaian kalau tidak relevan atau tidak praktis. Untuk bisa mewujudkan perdamaian, selain hidup bijaksana, hidup filosofis, hidup yang bermoral. Jadi hidup bermoral itu kita hidup dengan mempertimbangkan martabat kemanusiaan. Dan ini sebenarnya sifatnya natural fitrah. Manusia itu paham dan rindu dengan hal-hal yang baik. Kita itu kompatibel dengan moral dan tidak cocok dengan perilaku immoral. Buktinya apa? Kita tidak nyaman melihat perilaku immoral. Kita tersentuh, terharu kalau melihat perilaku bermoral. Ada orang misalnya membantu fakir miskin sebanyak itu kan kita tersentuh hati kita. Tapi perilaku-perilaku tidak bermoral membuat kita gelisah. Kok ada ya orang sesadis itu, mengingatkan saja dengan cara dipukuli sampai tewas. Ini kita kan tidak tega. Tidak nyaman kita dengan ketidakbaikan. Karena memang struktur diri kita itu ya diciptakan oleh Allah kompatibel dengan kebaikan, tidak kompatibel dengan keburukan. Makanya kalau kita banyak melakukan hal-hal yang tidak bermoral, ya mungkin sistem kita akan crash, nge-lag, nge-hang. Jadi kacau hidup kita. Kenapa tidak sesuai dengan yang sudah diinstal sebelumnya, tidak kompatibel dengan spek kita sebagai manusia. Maka kalau ingin damai bermoral, ikuti nilai-nilai moral, kata hati kita yang positif, yang baik-baik. Sejak awal tadi yang pertama, kenapa lahir kekerasan? Karena manusia lebih memilih hakikat dirinya yang irasional, tidak yang rasional. Jadi manusia milih sisi irasional dirinya. Apa wujudnya milih sisi irasional itu? Dia dikendalikan oleh insting, ego, dan nafsunya. Jadi berarti akal dan budinya tidak kepakai. Egoismenya yang mengemuka, hasrat dan nafsunya yang dikedepankan. Ketika sudah milih kodrat irasional ini, biasanya kemudian karena dia ego menganggap dirinya paling benar. Yang terjadi apa? Totalisasi. Totalisasi itu memaksakan agar pandangannya, cita-cita, keinginannya diterima oleh semua orang. Karena dia menganggapnya paling benar. Kalau sudah totalisasi ini, biasanya terus lahir konflik, gesekan. Pokoknya aku yang paling benar, yang lain salah semua. Oh, yang lain juga begitu. Ya enggak ya, yang benar aku ya. Ketika sama-sama ego saling tertutup, ya pasti konflik. Dan suasana konflik itu memudahkan lahirnya kekerasan. Makanya hati-hati dengan situasi gesekan, situasi konflik. Apalagi ini menjelang tahun keramat itu kan, tahun depan. Hati-hati. Iya memang hidup ini kadang-kadang perlu kompetisi, perlu konflik-konflik kecil, tapi hati-hati dalam situasi konflik akan mudah lahir kekerasan. Nah, semoga tidak. Kenapa? Karena kekerasan itu lama-lama akan menjadi budaya. Tindakan kekerasan A akan dibalas dengan tindakan kekerasan B. Dan seterusnya. Jadi
Ketika tindakan kekerasan dilakukan, yang terjadi apa? Ekspansi daya irasional. Masing-masing ego tambah kuat. Ketika masing-masing ego tambah kuat, selanjutnya apa? Degradasi potensi rasional. Rasio akal budi pelan-pelan terkikis. Yang ada pertarungan kontestasi antar ego. Kepentingan ketemu kepentingan. Kalau sudah rasionalitas terpinggirkan, yang terjadi apa? Eksklusivisme tambah kuat. Kelompokku, grupku, aliranku, semua yang serbaku tambah menguat. Dan sekarang lebih memuncak, lahir budaya kekerasan. Kekerasan jadi budaya kalau dia diulang-ulang kemudian lama-lama dianggap normal. Wah, yang gentle itu yang begini, yang berani maki-maki, yang berani, lama-lama dianggap normal. Kamu laki-laki apa, meso saja gagap. Harusnya itu lama-lama yang jelek-jelek dianggap normal, yang keras-keras dianggap normal. Jadi dari tindakan kekerasan lama-lama lahir budaya kekerasan. Kalau dibiarkan seperti ini kayak tadi kita akan sangat lelah, capek. Apalagi kalau kita terlibat di dalamnya, itu circle yang tidak ada akhirnya. Jadi kita dipukul sakit, terus kita balas mukul. Yang sana juga, saya juga sakit, balas lagi. Balas-balasan yang tidak ada akhirnya. Jadi makanya kan ada katanya Gandhi itu kalau satu mata dibalas satu mata, lama-lama semua orang bisa buta. Isinya balas-balasan terus. Jalan perdamaian tentu saja pendidikan, sekolah. Sekolah juga penting. Jadi sekolah itu paling tidak ada 3 peran yang dimainkan. Yang pertama peran pengetahuan. Yang kedua peran menjalin persahabatan, menghargai keragaman orang. Dan yang ketiga menumbuhkan tanggung jawab sosial. Jadi sekolah penting sih, paling tidak kita belajar bersosialisasi, bersahabat, menghargai perbedaan. Jadi ada 3 fungsi. 3-tiganya harus jalan. Kalau hanya jalan salah satu, perlu diperbaiki lagi pendidikan untuk perdamaiannya. Jadi nambah pengetahuan menumbuhkan jiwa kemanusiaan, penghargaan pada keragaman, dan yang ketiga, tanggung jawab sosial. Kalau kurang di salah satu, berarti fungsi pendidikannya kurang utuh. Nah, ini budaya kekerasannya. Makanya tadi terus filosofinya Erich Weye tadi, ayo dibalik sekarang membangun budaya perdamaian. Kalau tadi kan terlanjur sudah kita ada di budaya kekerasan. Sekarang kita mainstreaming budaya perdamaian. Jalurnya apa? Tadi sudah dijelaskan, jalurnya adalah filsafat. Filsafat yang terbuka untuk berdialog, yang mengedepankan akal budi. Dengan filsafat, kita melakukan negosiasi pada irasionalitas. Jadi kita mulai mempertanyakan, apa aku harus begini sih? Apa meyakini kebenaranku harus meniscayakan, menafikan hadirnya yang lain, atau menyakiti orang lain? Ini mulai ada negosiasi-negosiasi. Sampai kemudian kita sadar bahwa, harusnya akal budi aku pakai. Pilihan kemudian pada rasionalitas. Kalau sudah sampai pada titik rasionalitas, ini kita lebih ringan. Mulai akal budi mengambil kendali.
Kalau sudah akal budi kita jadikan senjata, ya kita pasti akan mengkritik kekerasan, apapun jenisnya. Dan insya Allah kita akan sampai pada titik anti kekerasan. Kalau sudah ini jadi sudut pandang anti kekerasan itu, pelan-pelan akan lahir budaya damai. Perdamaian bisa diwujudkan. Jadi keywordnya ada pada filsafat, akal budi, dan dialog. Dari situlah kita bisa membangun perdamaian. Semakin orang mau mendayagunakan akal budinya, yang itu menjadi modal utamanya filsafat, semakin mudah kita sampai pada titik damai dan perdamaian. Jadi ini rumus-rumus utama dari gagasannya Iris Weye tentang perdamaian.